Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, kali ini kita akan melihat pidato dari Pak Bahlil. Tentunya ini full daging. Beliau akan memberikan kuliah umum untuk kita, terutama bagi generasi milenial maupun Gen Z. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita melihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Cokro Aminoto dengan serikat Islamnya memperjuangkan sebagai embrio untuk memerdekakan bangsa kita lewat lahirnya Budi Utomo, Sumpah Pemuda, dan kemudian Soekarno-Hatta memperoleh kemerdekaan kita. Tujuannya apa? Agar kita mampu mengelola seluruh sumber daya alam kita untuk menciptakan nilai tambah di negara kita. Tapi apa yang terjadi? Undang-undang sudah dibuat sejak 67 tentang hilirisasi. Undang-undang Minerba sudah dibuat sejak 2009 dan tidak pernah kita melakukan hilirisasi secara masif. Datanglah pemimpin kita dari pinggiran kali Solo yang namanya Pak Jokowi. Badannya tidak segemuk Pak Karno, badannya tidak segemuk Pak SBY, tapi nyalinya minta ampun. Nyalinya minta ampun. Ampun saya kalau nyalinya. Bagaimana ekonomi nasional kita? Nah, ini kita bicara. Teman-teman peraja, pertumbuhan ekonomi nasional kita di tahun 2023 masih tetap di atas 5%, dengan inflasi kita di bawah 3%, dan pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 adalah salah satu pertumbuhan ekonomi dunia terbaik yang Indonesia miliki. Hanya 3 negara pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia di tahun 2023: India, China, dan Indonesia. Selebihnya di bawah 5%. Dan pertumbuhan ekonomi tersebut didorong salah satu diantaranya adalah investasi. Saya harus paparkan ini kepada teman-teman peraja karena ke depan Kementerian Investasi tugasnya mendatangkan investasi, tetapi akan mengurus investasi di daerah itu adalah camat, lurah, sekda, kepala dinas, dan mereka mayoritas adalah tamatan-tamatan daripada keluarga besar IPDN. Ini saya mau bawa untuk teman-teman tahu posisinya di mana. Apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, bahwa pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2023 salah satu kontribusinya itu adalah investasi. Investasi kita, coba slide-nya jangan yang ini. Yang slide 2023 ada nggak? Nah, target investasi kita di tahun 2023 itu 1.400 triliun, dan itu adalah target yang dikasih oleh Pak Presiden Jokowi. Dan kita mampu menyelesaikan 1.418,9 triliun dengan PMA-nya 52,4%, PMDN-nya itu 47%. Antara Jawa dan luar Jawa itu kurang lebih sekitar 51,5%, dan penciptaan lapangan pekerjaan 1.800.000. Teman-teman semua, realisasi investasi ini untuk sektor manufaktur di Asia Tenggara, Indonesia adalah yang paling besar peminatnya foreign direct investment masuk ke negara kita. Ini tidak main-main. Dan kalau kita melihat tren perkembangan investasi, saya minta slide. Saya ingin menjelaskan kepada teman-teman daerah. Coba, ini pasti banyak dari daerah, Pak Rektor ya, perwakilan dari kabupaten, kota, daerah-daerah. Adik-adik dari daerah-daerah, peraja-peraja dari daerah, salah satu ciri orang daerah itu rasanya kurang percaya diri.
kalau masuk ke Jakarta seolah-olah orang Jakarta lebih baik daripada kita orang daerah. Hentikan cara berpikir itu. Hentikan cara berpikir itu. Orang daerah belum tentu tidak bisa bersaing dengan orang Jakarta. Dan kita harus buktikan Betul. bahwa republik ini adalah milik seluruh anak bangsa dari Aceh sampai Papua. Nah, saya ingin jelaskan slide. Ini perbedaan antara masa kepemimpinan Pak Jokowi di 2015 sampai dengan 2018, kemudian 2018-2019. Di BKPM itu dulu pimpinannya Pak Rektor itu orangnya pintar-pintar semua. Itu tamatan Harvard, rata-rata luar negeri lah. Nah, kalau kalian lihat grafik ini, realisasi investasi kita itu naik terus. Saya masuk 2019, target investasinya sekarang hampir 2 kali lipat. Seorang peraja yang baik, atau kalau di kampus seorang mahasiswa yang baik, itu saya waktu menjadi aktivis punya prinsip, hanya kepada Tuhan yang saya percaya, manusia butuh data. Ini yang harus saya mau sampaikan kepada teman-teman. Yang kedua, target investasi di 2024. Pertumbuhan ekonomi kita sekarang 2024 di kuartal pertama masih di atas 5%, 5-11%. Inflasi kita terjaga di bawah 3%. Inflasi di Argentina, di Turki itu sudah 80% sampai ada 100% lebih. Ini. Dan pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan inflasi yang stabil disebabkan karena kepemimpinan yang kuat. Pak Presiden Jokowi bukan lahir di Jakarta, bukan anak orang kaya, bukan anak jenderal, bukan anak konglomerat, tapi dia berhasil memimpin Indonesia keluar daripada krisis multidimensi seperti sekarang ini. Jadi kita harus melihat inilah pertarungan pemimpin-pemimpin negara. Nah, ke depan peraja-peraja begitu pulang jadi camat, kan pasti terjadi pertandingan siapa camat terbaik di antara camat yang ada di kabupaten itu, atau siapa sekda terbaik. Minimalkan peraja-peraja ini minimal camat, sekda, insya Allah kepala dinas, yang penting kerja baik-baik aja udah pasti di tangan. Nah, pertumbuhan ekonomi kita itu ada 4 kontribusinya: konsumsi, investasi, spending pemerintah, ekspor impor. Nah, terkait dengan investasi, Bapak Ibu semua, adik-adik teman-teman semua, Bapak Presiden Jokowi memerintahkan kepada saya waktu itu, Mas Bahlil, membangun Indonesia tidak boleh membangun Jawa sentris, harus Indonesia sentris. Dan itu adalah cita-cita para founding father kita. Dan begitu Pak Presiden Jokowi di periode pertama membangun infrastruktur masif dari Aceh sampai Papua, maka tugas tahap berikut pada periode kedua adalah bagaimana membangun kawasan pertumbuhan ekonomi. Maka perintah beliau kepada saya adalah bagaimana cara kamu, silakan kamu berpikir, nggak ada teorinya, ini sama masuk ke tema karena transformasi, nggak ada teorinya, saya kasih kamu kewenangan, tapi harus pemerataan pertumbuhan ekonomi. Saya bilang sama Presiden, oke Pak, tapi Bapak jangan tanya cara, Bapak tahu hasil, cara serahkan ke saya. Maka apa yang saya lakukan dengan teman-teman di tim Kementerian Investasi, sejak Indonesia merdeka sampai dengan 2020 kuartal ketiga, investasi di Jawa itu lebih besar ketimbang di luar Pulau Jawa. Makanya pertumbuhan ekonomi kita 70% itu ada di Jawa. Sejak 2020 kuartal ketiga kita rubah itu polanya. Kita dorong investasi di luar Pulau Jawa lebih banyak, supaya apa? Terciptanya pertumbuhan kawasan ekonomi baru.
Dan alhamdulillah sejak 2020 kuartal ketiga sampai dengan 2024 kuartal pertama, investasi di luar Pulau Jawa sudah lebih besar ketimbang di Jawa. Nah guys, kali ini saya sangat setuju dan pokoknya sangat sependapat dengan Pak Bahlil. Memang betul itu, balik lagi ke mindset. Pokoknya tulis di kolom komentar apa pendapat kalian. Selalu berpikir positif, jangan mau terpecah belah, jangan mau diadu domba, apalagi sampai tergiring opini, narasi atau omon-omon yang sangat menyesatkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.